Salam perspektif baru. Senang sekali saya Hayat Mansur kembali hadir di wawancara perspektif baru selama 30 menit ke depan. Dan pada hari ini kita akan membahas suatu topik penting yang saat ini sedang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Yaitu sejak akhir tahun lalu hingga akhir Februari tahun ini, saat wawancara ini dilakukan, sebagian wilayah Indonesia mengalami bencana hidrometeorologi, yaitu seperti banjir, tanah longsor, air bandang, angin kencang, bahkan di luar negeri ada angin badai atau puting beliung. Nah, bencana hidrometeorologi tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim makin menjadi kenyataan pada tahun ini. Ini karena salah satu dampak dari perubahan iklim adalah makin seringnya terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu hujan basah yang panjang dengan intensitas curah air yang sangat tinggi. Jadi pada wawancara hari ini kita akan membahas mengenai perubahan iklim dengan seorang narasumber, yaitu akademisi dari Institut Teknologi Bandung yang menjabat sebagai Ketua Pusat Perubahan Iklim ITB, yaitu Bapak Profesor Insinyur Djoko Santoso Abisuroso, PhD. Halo Pak Profesor. Ya, selamat siang Pak Hayat dan teman-teman semua. Terima kasih Pak telah bisa hadir di wawancara perspektif baru pada siang ini. Pak Djoko, pada tahun ini perubahan iklim makin menjadi kenyataan. Ini terbukti dari makin seringnya terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, yaitu hujan basah yang panjang dengan intensitas air yang sangat tinggi. Dan itu menyebabkan bencana hidrometeorologi. Nah, bagaimana Anda melihat bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini di Indonesia dengan kaitannya perubahan iklim? Terima kasih Pak Hayat. Jenis bencana yang dikategorikan sebagai hidrometeorologi itu kita ketahui terdiri dari banjir, kekeringan, kebakaran hutan, juga kalau di pesisir kita sebut sebagai sea level rise atau genangan pesisir atau coastal inundation dalam terminologi akademiknya. Tentunya ini dari dulu yang disebut banjir, disebut kekeringan, disebut kebakaran hutan, disebut banjir rob itu sudah terjadi ya. Sebelum isu perubahan iklim mengemuka begitu. Namun demikian dirasakan, dicatat, dan kita alami bahwa dengan adanya global warming yang kemudian berdampak pada perubahan iklim, intensitas dari bencana-bencana tersebut, tadi banjir, kekeringan, kebakaran hutan itu menjadi semakin tinggi dan juga semakin sering frekuensinya. Namun memang ini kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi ya, perubahan iklim sebagai kambing hitam, kita salahkan. Tapi misalnya seperti banjir itu sebenarnya juga kontribusi dari perubahan guna lahan ya, tentunya terutama di hulu. Kajian akademiknya sedang terus dilaksanakan, seberapa besar sebenarnya kontribusi perubahan guna lahan dan seberapa besar kontribusi perubahan iklim. Artinya pertanyaannya lebih besar mana kontribusi perubahan iklim dibanding perubahan guna lahan, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana upaya pemerintah kita untuk mengurangi emisi karbon dan bagaimana komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim ini? Silakan Pak Djoko. Secara singkat bisa saya sampaikan bahwa isu perubahan iklim ini mulai menjadi isu global tahun 1992 ketika masyarakat global menandatangani yang disebut sebagai United Nations Framework Convention on Climate Change. Terkait dengan upaya pengurangan gas rumah kaca, itu tahun 97 masyarakat global menyepakati yang disebut sebagai Kyoto Protocol.
apa yang penting di dalam Kyoto Protocol adalah suatu pengakuan bahwa global warming yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca ini disebabkan oleh emisi di negara maju, terutama negara industri ya. Jadi di dalam Kyoto Protocol dibagi menjadi dua, Annex One Country itu negara industri dan non-Annex One Country. Indonesia masuk non-Annex. Artinya apa? Yang wajib menurunkan emisi itu sesuai dengan Kyoto Protocol sebenarnya Annex One Country, negara industri 97. Tapi kemudian hasil dari assessment report IPCC tahun 2003-2004 mengatakan skenario terburuknya kalau upaya global penurunan emisi ini tidak berhasil, suhu bumi akan bisa mencapai lebih dari 4 derajat di tahun 2100. Artinya apa? Artinya evaluasinya mengatakan bahwa Kyoto Protocol gagal. Maka ada upaya untuk memperbarui kesepakatan, sebagaimana kita ketahui, kemudian di Paris 2015 muncul yang disebut sebagai Paris Agreement atau Perjanjian Paris. Nah, Indonesia walaupun bukan negara Annex One, tetapi ikut menandatangani. Kemudian diratifikasi Perjanjian Paris tersebut oleh Undang-Undang 16 2016, di mana Indonesia ikut berjanji untuk berkontribusi menurunkan emisi di angka 29% kalau dengan anggaran domestik, tetapi bisa mencapai 41% jika dibantu oleh anggaran internasional atau dana internasional. Nah, saat ini emisi yang terbesar itu untuk Indonesia ada di sektor kehutanan. Nomor 2, sektor energi. Untuk sektor kehutanan, antara lain biasanya dilakukan melalui pengendalian deforestasi dan penghutanan kembali. Sementara untuk sektor energi dilakukan dengan terutama beralih kepada energi baru terbarukan dan juga energi efisiensi dan energi bersih. Jadi kira-kira itu. Artinya apa? Kalau ditanya komitmen, secara formal kita ikut menandatangani Paris Agreement, sudah meratifikasi menjadi undang-undang. Pertanyaan besarnya, mana kita mengimplementasikan janji tersebut? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan nantinya. Terima kasih. Oke, tadi salah satu sumber emisi terbesar kita adalah satu dari sektor lahan atau hutan, dan yang kedua dari sektor energi. Nah, dari sektor energi, Pak Joko, bagaimana upaya kita untuk bisa cepat beralih ke energi terbarukan untuk mengurangi si emisi karbon ini? Ya, kebetulan kami Pusat Perubahan Iklim ITB itu sedang punya kolaborasi research dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Lingkungan Jerman. Konsorsium risetnya ini bersama dengan Brazil, India, South Africa, Jerman sendiri, dan kita. Nah, kami mengambil tema energy governance atau bagaimana tata kelola energi di Indonesia untuk bisa mencapai janji kita menurunkan emisi di Paris Agreement tersebut. Semakin kita dalami, persoalannya adalah ternyata cukup kompleks secara tata kelola. Jadi saya selalu menyampaikan di tingkat global, kebijakan energi di Indonesia dalam konteks penurunan emisi itu sangat unik Indonesia. Kenapa saya katakan unik? Karena kita harus menyeimbangkan 3 goal
di satu sisi kita tetap harus memenuhi kewajiban kita, memenuhi permintaan energi ya, memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Di sisi lain kita juga harus menurunkan emisi. Di sisi yang lain juga kita sebenarnya cukup kaya dengan fossil fuel ya. Dalam hal ini kita mengenal batu bara dan minyak itu emisinya tinggi. Nah, kebijakan energi di Indonesia harus mengadres, menyeimbangkan ketiga kutub itu. Kenapa saya sebutkan sebagai unik karena itu. Di sisi lain juga kita kaya akan berbagai potensi renewable energy seperti panas bumi yang belum banyak dieksploitasi ya. Kemudian biofuel, hydropower, solar energy, wind, mungkin juga nuklir ya. Jadi maksud saya begini, tidak sederhana ya, di konteks Indonesia itu memang tidak sederhana sekedar kita kemudian mengatakan, well, dalam konteks menurunkan emisi kita harus serta-merta beralih ke renewable energy. Karena tadi kita di satu sisi tetap harus memenuhi kebutuhan energi domestik, sekaligus menurunkan emisi, tapi juga bagaimana mengoptimalkan potensi energi dalam negeri. Jadi kami menemukan satu terminologi yang disebut sebagai coal dilemma. Kita paham bahwa dalam konteks menurunkan emisi, kita harus meninggalkan batu bara, beralih kepada renewable energy. Namun demikian, batu bara ini punya peranan ekonomi yang cukup besar di Indonesia, sehingga kita harus melalui suatu transisi ya, yang pentahapan yang tidak bisa begitu saja. Nah, ada pentahapan-pentahapan yang harus dilakukan untuk kita beralih dari energi fosil ke energi terbarukan ini. Apa saja pentahapan yang harus kita lakukan itu? Pertama, Pak Joko, silakan. Jadi saat ini kita punya kebijakan energi itu berupa PP 79 2014 ya, tentang kebijakan energi nasional. Di sini tadi roadmap transisi kita dari fossil fuel ke energi baru terbarukan itu di cover. Kalau melihat di dalam PP tersebut, peranan batu bara di 2050 memang masih cukup besar. Kemudian ada kebijakan lagi adalah Perpres tentang RUEN ya, Rencana Umum Energi Nasional. Nah, di sini mulai menaikkan target transisi menuju energi baru terbarukan tadi untuk secara bertahap mengurangi peranan batu bara. Hasil kajian kami tadi yang saya sampaikan itu saat ini belum cukup insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk kita beralih tadi. Belum lama ini juga Desember ya, kami juga dimintai masukan terkait dengan RUU energi baru dan terbarukan ya. Jadi pemerintah memang saat ini sedang mencoba menyiapkan semua perangkat regulasi dalam konteks memberikan insentif peralihan dari fossil fuel ke energi baru. Dan Pak Profesor, apa aja insentif yang harus diberikan untuk mendorong energi terbarukan ini? Jadi saat ini misalnya di geothermal itu kalau dulu kenapa geothermal itu
masih underutilized dibanding dengan potensinya yang sangat besar. Itu misalnya satu, harga jual listriknya dihargainya masih terlalu murah, maka harga jual listrik yang dihasilkan oleh panas bumi, ya, jadi kan kalau di geothermal uapnya dipergunakan untuk memutar turbin, dihasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini harus dibeli dengan harga yang memadai. Kalau dulu terlalu kecil. Kemudian persoalan lainnya adalah konflik penggunaan lahan. Umumnya panas bumi ini berada di hutan lindung atau kawasan konservasi. Kemudian saat ini sudah ada undang-undang panas bumi yang memungkinkan panas bumi dibangun di wilayah hutan lindung misalnya, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh kalau untuk beralih ke panas bumi. Nah, selain panas bumi, Indonesia juga memiliki potensi energi yang sangat besar di sektor sumber air. Nah, bagaimana Profesor Joko melihatnya untuk PLTA ini? Apakah bisa diprioritaskan untuk di Indonesia? Ya, menarik ya pertanyaannya. Kalau untuk hydropower ini memang dikenal sebagai renewable energy, namun di sisi lain memang secara global perhatian masyarakat itu semakin kritis terhadap persoalan lingkungan, ya, karena kita tahu wilayah-wilayah yang digenangi oleh misalnya ketika kita membangun bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air, bisa jadi keanekaragaman hayati yang ada di hulu itu menjadi tergenang. Itu memang isu lingkungan menjadi perhatian ya saat ini ya. Bukankah saat ini juga ada sistem memakai run of river, Pak Profesor? Jadi tidak perlu membuat bendungan untuk PLTA. Ya, tetapi mungkin kalau bicara itu kapasitas ya, kapasitas yang bisa dibangkitkan mungkin tidak akan terlalu tidak akan terlalu besar. Dan biasanya kan memang dikaitkan sekaligus multi-purpose dam ya, untuk sekalian water supply kan, tidak pure untuk listrik kan begitu. Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua untuk segera beralih ke energi terbarukan agar bisa mengurangi emisi karbon yang memicu perubahan iklim. Ya, tadi saya katakan untuk Indonesia itu memang posisinya unik ya. Jadi kita memang harus betul-betul memperhitungkan tadi maksud saya begini, kita saat ini punya gas yang dikenal sebagai clean energy, cadangannya sangat banyak. Tadi batu bara masih cukup banyak. Nah, sebelum ke arah betul-betul renewable energy yang di mana persoalannya biasanya adalah kita masih menghadapi kalau kita beralih ke solar energy misalnya, kita masih menghadapi yang disebut sebagai unstable grid ya, gridnya kurang stabil begitu kan. Nah, maka harus ada transisi dulu yang disebut sebagai bridging fuel, yaitu apa? Tadi memanfaatkan clean energy kita yang cukup besar ya cadangan gas kita, tapi persoalannya di infrastruktur, ya berarti infrastruktur gas harus kita bangun. Saat ini gas kita kan ekspor ke China ya. Kemudian untuk batu bara kita perlu segera
percepat clean coal energy ya. Jadi bagaimana emisi dari batu bara itu teknologinya bisa membuat dia rendah emisi. Nah, kemudian untuk yang tadi yang solar energy itu saat ini untuk mengatasi persoalan lahan yang cukup luas diperlukan, pemerintah saat ini melakukannya dengan menggabung di konstruksi di dam ya, di dam. Mungkin itu yang saya amati ya saat ini. Namun di atas itu semua kepentingan tadi ekonomi politik batu bara ini termasuk yang harus diselesaikan segera. Itu menurut saya. Jadi kita paham bahwa batu bara punya nilai ekonomi bagi Indonesia, sekaligus politik ya. Kita tahu misalnya 6-7 pemilik konsesi batu bara itu berada di dekat pusaran kekuasaan begitu ya. Jadi ini juga perlu satu tekad tersendiri, perlu satu national leadership ya. Jadi kalau menurut saya kuncinya ada di national leadership. National leadership harus firm bahwa kita punya target beralih ke energi baru dan terbarukan misalnya tahun berapa? 2040 dan seterusnya. Itu yang kita belum punya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Jerman misalnya udah zero emission 2050, China sudah berjanji zero emission 2070. Nah, Indonesia kita perlu satu target tadi dan kemudian dibarengi dengan political will yang kuat dari national leadership. Mungkin itu. Ya, jadi dengan kunci itu saya tutup wawancara ini. Jadi ingatlah para pendengar dan juga pemirsa, kuncinya ada di goodwill dan political will dan national leadership. Jadi ketika Anda memilih, pastikan pemimpin Anda memiliki visi tentang perubahan iklim. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif berikutnya.